Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tanjab Al-Habri, NPM 19168, dan partner saya Nabila Jania Fitra, NPM 19163. Kami dari Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen kelompok 53 akan menjelaskan laporan yang telah kami buat pada modul 3 ini yang berjudul Dreamweaver. Bab pertama, pendahuluan, yang berisi latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal dengan Macromedia Dreamweaver. Aplikasi ini banyak digunakan oleh para programmer, desainer, dan developer web dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya. Pada modul ini dijelaskan bagaimana cara membuat sistem informasi berbasis web. Selain itu juga dijelaskan bagaimana cara menggabungkan database dengan web yang sudah dibuat. Pada sekarang ini semua kegiatan berjalan secara digital. Modul Dreamweaver ini membahas bagaimana membuat website mengenai pelayanan potong rambut di barbershop. Aplikasi yang digunakan pada modul kali ini adalah Dreamweaver. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana langkah-langkah dalam membuat situs web menggunakan aplikasi Dreamweaver untuk sistem informasi pelayanan potong rambut di barbershop. Tujuan praktikum. Yang pertama, praktikan dapat memahami Dreamweaver. Yang kedua, agar praktikan dapat mengembangkan Dreamweaver. Yang ketiga, praktikan dapat memahami cara membuat web tentang sistem pelayanan potong rambut di barbershop dengan Dreamweaver. Selanjutnya, bab 2, tujuan pustaka. Yang pertama, sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang melakukan fungsi-fungsi untuk menyediakan data atau informasi yang mempengaruhi semua operasi komputer. Sistem informasi manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yakni Management Information System. Pengertian SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaat dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Manfaat sistem informasi manajemen yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat, waktu, dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Selanjutnya ada pengertian Dreamweaver. Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver, keluaran Macromedia. Program ini banyak digunakan oleh pengembang web karena fitur-fiturnya yang menarik dan kemudahan penggunaannya. Versi terakhir Macromedia Dreamweaver sebelum Macromedia dibeli oleh Adobe System yaitu versi 8. Adobe Dreamweaver mempunyai berbagai macam kegunaan, antara lain untuk mendesain situs web, untuk membuat program berbasis web, yang ketiga untuk membuat template blog, yang keempat untuk membuat situs web tanpa bersentuhan langsung dengan bahasa pemrograman. Fitur-fitur terbaru yang disertakan dalam Adobe Dreamweaver yang pertama CSS Designer. Fitur visual editing untuk membantu membuat standar kode web dan menerapkan properti CSS seperti gradient dan shadows. Yang kedua, starter templates. Yang ketiga, extract. Yang keempat, live view. Yang kelima, full support HTMLS. Bagian-bagian terdapat pada starter pack Adobe Dreamweaver, diantaranya pada bagian kiri yaitu open a recent item. Yang kedua pada bagian tengah yaitu create new. Komponen-komponen Dreamweaver, antara lain yang pertama ada menu bar. Menu bar berisi tentang perintah-perintah yang dapat digunakan untuk bekerja pada software Dreamweaver. Yang kedua, dokumen window. Dokumen window dapat menampilkan dokumen-dokumen saat Anda bekerja. Yang ketiga, file panel. File panel memperlihatkan grup file berdasarkan sheet yang sedang Anda kerjakan. Yang keempat, text selector.
Tag selector dapat menampilkan hierarki tag di sekitar pilihan yang aktif pada desain view untuk memilih komponen atau objek pada web page kita. Yang kelima, panel group. Panel group digunakan sebagai window pembantu untuk bekerja pada software Dreamweaver. Yang keenam, sheet panel. Sheet panel dapat mengatur file dan folder yang berbentuk halaman situs web yang Anda kerjakan. Yang ketujuh, panel desain yang berisi format-format CSS yang ada pada dokumen yang sedang Anda kerjakan. Yang kedelapan, panel kode berisi format-format HTML dan juga penggunaannya. Yang kesembilan, insert bar. Insert bar merupakan kumpulan menu yang digunakan untuk memasukkan sebuah objek atau fungsi lainnya ke dalam jendela dokumen. Yang kesepuluh, dokumen toolbar yang digunakan sebagai penempatan file-file yang telah dibuka dan sekaligus untuk menampilkan nama dari file tersebut. Kelebihan dan kekurangan Dreamweaver. Kelebihannya yang pertama, kemampuannya membuat halaman web yang terlihat konsisten. Yang kedua, kemudahan dan efisiensi dalam penggunaan. Yang ketiga, mudah untuk mengupload melalui FTP. FTP singkatan dari File Transfer Protocol, yang merupakan sebuah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk mentransferan berkas atau file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet web. Yang keempat, dapat di custom. Maksud dapat di custom adalah dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang Anda perlukan. Menu, tab, perintah, font, dan warna, semua kode dapat disesuaikan dengan preferensi pribadi. Kekurangannya, yang pertama, harga software yang cukup mahal. Mungkin salah satu kekurangan dari Dreamweaver adalah segi harga. Website. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang membuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Beberapa fungsi dari website untuk tujuan bisnis. Yang pertama, sarana informasi. Yang kedua, sebagai blog. Yang ketiga, sarana transaksi jual beli toko online atau e-commerce. 3 jenis website berdasarkan pengembangannya. Yang pertama, website statis, merupakan website yang memiliki tampilan yang tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Yang kedua, website dinamis. Website dinamis adalah website yang mengalami perubahan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan dan relevansi dari bisnis dan perkembangan zaman. Yang ketiga, website interaktif. Website interaktif adalah website yang dirancang untuk dapat saling berinteraksi antar penggunanya. Yang kelima, SAMPP. SAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak software komputer yang sistem penamanya yang diambil dari akronim kata Apache, MySQL atau dulu atau MariaDB sekarang, PHP, dan Perl. Jika dijabarkan secara gamblang, masing-masing huruf yang ada di dalam nama SAMPP menurut para ahli memiliki arti sebagai berikut. X yaitu cross platform, A atau Apache, M MySQL atau MariaDB, P PHP, P Perl. Yang ketujuh, MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS menggunakan perintah SQL yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi 2 lisensi. Yang pertama, free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak memiliki batasan dan penggunaannya. Bab ketiga, langkah-langkah pengerjaan. Sebuah perusahaan barbershop sedang membangun sistem database untuk data sistem pelayanannya. Perusahaan barbershop ingin membuat suatu informasi tentang sistem pelayanan yang dapat diakses di web. Untuk mempermudah pelayanan pada barbershop tersebut, selanjutnya pada modul ini akan dibuatlah sistem informasi pelayanan barbershop dengan software Dreamweaver. Yang pertama, aktifkan Apache dan MySQL di SAMPP. Yang kedua, buat folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs dan buat folder gambar di dalam database tersebut.
Yang ketiga, buka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik privilege dan klik add user. Yang keempat, dalam add user ini username dengan nama studi kasus, host pilih lokal, dan password isi 123456, lalu check all global privilege, kemudian klik go. Yang kelima, buka aplikasi Dreamweaver, klik PHP. Yang keenam, ubah tampilan desain menjadi klasik. Yang ketujuh, klik sheet, kemudian new sheet. Isi sheet name sesuai database. Local sheet folder, pilih folder dalam htdocs. Yang ke-8, klik server, kemudian klik tanda plus, isi data sebagai berikut. Server name sesuai nama database. Connect using, pilih lokal atau network. Server, pilih folder sesuai nama database htdocs. Web URL, isi http localhost, nama database. Yang ke-9, klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL, lalu save dan centang testing. Yang ke-10, klik advance setting, pilih default email folder dengan folder gambar pada folder database, lalu save. Yang ke-11, klik plus pada database dan klik MySQL. Yang ke-12, insert tabel, isi rows dan columns 4, lalu OK, pilih center dan align dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang dikehendaki. Yang ke-13, buat tampilan awal dengan kalimat pembuka dan link halaman terkait dengan cara blok teks dan cantumkan nama link PHP. Cantumkan gambar dengan membuka folder gambar, lalu drag ke tabel save as dengan nama index PHP dan save as lagi dengan nama home PHP. Ini adalah contoh tampilan depan pada web browser yang kami buat. Selanjutnya, yang ke-14, klik binding lalu record this query, isi name dengan connect dengan koneksi dan tabel dengan OK. Lakukan langkah yang sama untuk entitas lain. Buat halaman login dengan cara insert form text field, isi tabel dengan username dan password, lalu insert form button. OK. Beri nama di setiap kolom, ganti nama sapi menjadi login, ganti tab kolom password dengan password. Selanjutnya, klik insert data object, user authentication, login user validate using connection, koneksi. Yang ke-17, buat tampilan gagal login dengan menambahkan kata maaf gagal login, coba lagi, dan save menjadi gagal.php. Buat halaman sukses login serta cantumkan setiap link dan save menjadi sukses.php. Buat tampilan input rumah kontrakan dengan cara insert data object, insert record insertion from wizard. Yang ke-20, untuk entitas yang memiliki atribut dengan tampilan menu di database SAMPP, ubah display as menu. Untuk setiap atribut, pilih populate menu items dengan form database, pilih recorder sesuai entitas, kemudian OK. Buat tampilan data dengan insert data object, dynamic data, dynamic tabel, record notatailing, so pilih all record, OK, save as notatailing.php. Lakukan langkah sama untuk entitas lain. Buat tampilan logout dengan klik insert data object, user authentication, logout user, when done go to isi dengan home.php. Hasil dan pembahasan. Output program sistem informasi barbershop. Adapun output program barbershop adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh tampilan home.php. Ini contoh tampilan login.php, contoh tampilan gagal.php, contoh tampilan sukses.php, contoh tampilan input pelanggan.php, contoh tampilan data pelanggan.php. Ini adalah contoh tampilan input resepsionis.php. Kemudian ini contoh tampilan data resepsionis.php. Tampilan input model rambut.php. Tampilan data model rambut.php. Tampilan input hairdresser.php. Ini adalah contoh tampilan data hairdresser.php. Kemudian ini adalah contoh tampilan input kasir.php. Contoh tampilan data kasir.php. Selanjutnya tampilan input struk pembayaran.php.
Ini adalah tampilan data struk pembayaran.php. Tampilan logout.php. Ini adalah tampilan service.php. Ini adalah contoh tampilan about.php. Ini adalah contoh tampilan help.php. Analisis output. Analisis output tampilan home. Pada tampilan menu home, PHP terdiri dari menu home, login, service, about, us, dan help. Pada tampilan service yang mengandung tentang informasi jasa apa saja yang ada pada barbershop. Output tampilan about us mengandung tentang informasi mengenai web ini yang berisi tentang informasi tentang barbershop. Output tampilan help yang mengandung tentang informasi mengenai web yang berisi tentang kontak yang bisa dihubungi lebih lanjut. Output tampilan login mengandung kolom username dan password dari pelanggan untuk masuk ke dalam sistem informasi ini. Output perbedaan tampilan sukses dan gagal. Pada tampilan menu gagal.php yang memuat teks maaf login gagal. Pada tampilan menu sukses.php memiliki tampilan menu yang dapat diakses dalam sistem informasi ini. Analisa output tampilan data pelanggan yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada login data. Pada tampilan menu data pelanggan.php, output tampilan data resepsionis memuat informasi data yang harus dimasukkan pada data dari resepsionis. Output tampilan data model rambut memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas model rambut. Output tampilan data hairdresser yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas hairdresser. Output tampilan data kasir memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas kasir. Output tampilan data struk pembayaran yang memuat informasi data yang harus dimasukkan pada entitas struk pembayaran. Output tampilan logout yang memuat tulisan terima kasih sudah berkunjung di catbox barbershop. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, yang pertama, Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web keluaran Adobe System yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver, keluaran Macromedia. Yang kedua, Adobe Dreamweaver dapat dikembangkan dengan berbagai kelebihannya, yaitu mempunyai banyak tema atau template, mempunyai fitur preview atau live view, mudah dioperasikan bagi pemula, dan interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam mode HTML. Dalam pembuatan sistem informasi barbershop menggunakan aplikasi Dreamweaver, terdapat tampilan home, login, service, about us, help, gagal sukses, input pelanggan dan data pelanggan, input resepsionis dan data resepsionis, input model rambut dan data model rambut, input hairdresser dan data hairdresser, input kasir dan data kasir, input struk pembayaran dan data struk pembayaran serta tampilan logout. Selanjutnya saran. Adapun saran pada modul 3 ini adalah sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail. Yang kedua, sebaiknya penjelasan mengenai laporan resmi lebih rinci. Yang ketiga, sebaiknya praktikan diberi waktu untuk sesi tanya jawab saat praktikum berlangsung. Yang keempat, sebaiknya praktikan membaca terlebih dahulu materi dan cara penggunaan software Dreamweaver sebelum dilakukan praktikum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Nabila Jania Fitri. Baik, terima kasih Anjar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output dari software Dreamweaver yang telah kami rancang, yaitu pembuatan website catbox barbershop yang telah kita buat. Langsung saja, yang pertama-tama kita akan mengaktifkan Xampp terlebih dahulu. Kita klik start. Jika sudah aktif keduanya, kita langsung membuka website yang telah kita buat di google.com, dan langsung saja kita menulis link dari website localhost /catbox barbershop. Ini adalah tampilan dari home catbox barbershop.
Di sini ada hiddennya, ada tulisan relax, secret, feel confident, target budget. Lalu di sini ada tombol untuk menampilkan home, login, service, about us, dan help. Di sini ada tulisan dan gambar. Lalu ada welcome text. Di sini ada gambar lagi, dan di sini ada footer dari chat box. Nah, selanjutnya akan ditampilkan tampilan dari login, yaitu seperti ini tampilannya, ada username, password, dan tombol submitnya. Kita bisa melihat jika kita menginputkan username dan password salah, akan berubah tampilan tersebut menjadi gagal atau ada tulisan maaf sekali lagi, dan ada tampilan juga ketika kita berhasil menginputkan username dan password. Pertama kita akan menginputkan username dan password yang salah terlebih dahulu untuk melihat tampilan jika itu gagal. Kita klik submit, dan ini adalah tampilan ketika kita salah menginputkan username ataupun password. Ada tulisan maaf, login gagal. Pastikan username dan password Anda sudah benar, dan pastikan juga Anda sudah terdaftar. Nah, lalu langsung saja kita masukkan username yang benar dan password yang benar. Ini akan langsung menampilkan tampilan ketika kita berhasil login, yaitu sukses.php. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan tampilan ketika kita mengklik input pelanggan, resepsionis, model rambut, serta dan pembayaran. Di sini adalah isi dari inputan yang jika kita menginputkan data baru, dan di sini ada data. Di sini adalah isi dari data-data yang telah kita input tadi. Langsung saja kita klik input pelanggan. Di sini terdapat tulisan nama, nomor telepon, umur, dan IP pelanggan. Jika sudah terisi, kita bisa pilih sertifikat. Nah, selanjutnya saya bisa klik kembali untuk kembali ke halaman login tadi. Lalu kita langsung saja melihat tampilan dari data pelanggan. Nah, ini adalah tampilan dari data pelanggan lengkap. Kita bisa inputkan lagi dari sini, dan kita juga bisa kembali lagi. Selanjutnya kita akan melihat tampilan dari input receptionist. Ini adalah tampilannya, yaitu ada nomor resepsionis, nomor HP, dan ID resepsionis, dan saja dengan tombol insert code. Jadi kita bisa kembali dan melihat data dari resepsionis. Ini adalah tampilan dari data resepsionis secara lengkap. Kita bisa inputkan kembali di sini dan kembali ke tampilan awal. Lalu selanjutnya kita akan lihat input dari model rambut. Ini adalah isi dari input untuk menginput model rambutnya. Ada nama model, nama tracer, nama model, harga model, dan ID model. Tentu saja dengan tombol insert record. Lalu kita klik kembali dan melihat data dari model rambut. Ini adalah isi dari data model rambut. Kita bisa menginputkan lagi, dan kita juga bisa mengklik tombol kembali. Selanjutnya kita lihat tampilan untuk input hairdresser. Ini adalah tampilannya. Ada nama hairdresser, jenis kelamin, dan ID hairdresser. Tentunya dengan tombol insert record-nya. Lalu kita kembali dan melihat data dari hairdresser. Ini adalah tampilan dari hairdresser. Kita bisa inputkan lagi, dan kita bisa klik kembali untuk ke halaman awal.
Selanjutnya kita akan melihat tampilan dari input kasir. Ini adalah tampilannya, ada nama kasir, ID kasir, password kasir, lalu ada tombol insert record. Kita bisa klik kembali dan melihat data dari kasir. Ini adalah tampilan dari data kasir. Kita bisa input kembali dan kita juga bisa kembali. Dan yang terakhir kita akan melihatkan input dari struk pembayaran. Ini adalah tampilan dari struk pembayaran. Struk pembayaran ada tanggal pembayaran, total pembayaran, ID kasir, dan ID struk. Tentunya dengan tombol insert record. Lalu kita bisa klik kembali dan melihat data dari struk pembayaran. Ini adalah data dari struk pembayaran. Kita bisa klik input lagi dan kita bisa klik kembali. Nah, setelah itu ini adalah tampilan dari login dan kita akan melihat tampilan dari logout. Langsung saja kita klik logout. Di sini ada tulisan, terima kasih sudah berkunjung di Cardbox Barbershop. Silakan tekan tombol di bawah ini untuk melanjutkan keluar. Langsung saja kita klik logout dan langsung kembali pada halaman home. Untuk selanjutnya, kita akan memperlihatkan halaman dari service. Ini adalah halaman dari service yang berisi jasa-jasa yang disediakan oleh Cardbox Barbershop. Ada potong rambut, tuhanan rambut, perawatan rambut halus, potong rambut, perawatan rambut permanen. Lalu di bawahnya ada welcome text dan gambar. Ya, seperti ini tampilannya. Selanjutnya adalah tampilan dari halaman About Us. Nah, di sini About Us adalah tentang sejarah barbershop atau berdirinya barbershopnya. Di sini ada gambar, lalu ada tulisan, lalu disinilah tentang barbershop itu didirikan ataupun yang sedang ada saat ini. Ada gambar. Setelah itu kita akan memperlihatkan tampilan dari halaman help. Nah, ini adalah tampilan dari halaman help. Sini bisa dilihat ada gambar, lalu tulisan kontak us, dan isi dari halaman help itu sendiri, yaitu untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak di bawah ini beserta emailnya. Ada gambar lagi. Nah, ini tadi adalah video tentang mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 56. Sudah sangat jelas, sudah memperlihatkan tampilan dari home, login dan logout, lalu ke service, lalu about us, dan help. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 56. Maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.